semuanya, kembali lagi bersama gue, Miss Teni, di Miss Persepsi. Nah, kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang identik dengan perempuan. Tapi sebenarnya udah bukan perempuan doang sih yang ikutin program ini. Nah, apa sih itu? Yaitu diet. Nah, kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya kalau ditanya diet itu yang bagaimana dan diet itu sehat yang bagaimana sih? Yuk langsung kita tanyain. Lo tau gak sih diet itu apa atau pernah ngejalanin program diet? Lagi diet banget. Pernah diet, sekarang juga lagi diet. Jadi diet itu apa menurut kakak? Diet menurut aku diet tuh kayak buat kesehatan badan kita sendiri karena kita yang tahu badan kita, jadi kita harus kayak mengkontrol lah istilahnya dari pola makan terutama gitu. Ya diet tuh ya ngurangin makan aja sih, kayak kalau misalnya ngerasa lagi gendutan ngurangin makan kayak gitu. Mencapai BB ideal kita. Ngatur pola makan ya, menjaga berat badan kali ya, Mengurangi makanan yang berlemak kali ya. Suatu program untuk ngurusin badan mungkin. Kalau diet memperbaiki pola makan dan pola hidup sih menurut. Jaga pola makan. Diet tuh lebih ke nurunin berat badan sih kalau menurut gue. Mengatur pola makan biar metabolisme tubuhnya juga bagus. Diet itu sebenarnya orang-orang tuh sering salah persepsi gitu ya. Ngiranya tuh itu cuma untuk ngurusin badan aja, padahal diet itu sebenarnya gimana kita tuh ngatur pola makan, bukan cuma buat ngurangin aja, tapi bisa juga ngatur pola makan buat menambah berat badan itu sendiri gitu. Mahal, tapi enggak sih, tergantung ya. Cuman kalau misalnya yang udah ahli banget, biasanya mereka kalau misalnya expert di bidang itu, mereka bisa kayak mengalokasikan biayanya sama makanannya gitu. Cuma Enggak murah sih kak. Relatif sih. Menu diet itu nggak mahal ya, asal lu mau ngubah pola makan lu jadi pola makan yang sehat, itu pasti bakal bisa ngeusahain gitu. Ada yang mahal, ada yang murah. Itu relatif sih sebenarnya. Kita bisa bikin murah kalau kita mau. Jadi kalau diet itu relatif, cuman memang kalau mau lebih murah waktu itu sih aku menunya bikin sendiri sih. Enggak sih. Mahal. Relatif sih. Emang lumayan mahal karena kan dia juga milihkan untuk bahan-bahannya. Tapi kalau misalnya aku sih biasa aja sih, cuman ngurangin makan aja. Mahal, setahu saya mahal menurut diet. Kalau diet yang beneran tuh mahal sih karena kan makanan sehat ya, mahal. Misalnya makanan yang sehat, organik cenderungnya mahal biasanya. Tapi kalau misalnya yang seadanya bisa aja murah. aku lagi hobinya yoga. Memperhatikan jumlah kalori mungkin. Olahraga sih. Iya, olahraga. Kalau gue dulu olahraga setiap pagi. Olahraga, terus pola makannya juga diatur gitu-gitu. Mengurangi makanan yang pastinya mengandung lemak-lemak sih gitu-gitu, dan pasti berolahraga biasanya gitu kan, mengurangi makanan. Ngejaga pola makannya, pasti makannya diatur, dipilih, terus ada jam-jamnya juga, jadi lebih teratur sih. Kalau aku biasanya sambil olahraga sih, diimbangi sama olahraga juga. Jaga pola makan, pola tidur, sama olahraga sepaling. Kalau gue dulu, karena gue dulu sempet gemuk dan diet juga tuh, yang paling penting sih ngurangin nasi sama yang manis-manis itu. Impactnya gede banget. Olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur juga. Jaga pola makan, terus pasti diimbangi juga sama olahraga, ngatur pola tidur juga. Yang pertama kita kayak ngatur pola makan kita, jadi kita kayak ngekontrol asupan makanan kita. Biasanya sih diselingin sama olahraga. Biasanya sih umumnya mereka ngatur pola makan gitu ya, tapi diiringin sama pola hidup sehat juga, kayak mungkin olahraga, terus tidurnya lebih teratur kayak gitu. Kurangin gula, terus habis itu olahraga, sama menjaga pola makan. Nah, itu tadi pendapat teman-teman mengenai diet. Tadi ada yang bilang cara diet itu menjaga pola makan, menjaga pola tidur, berolahraga yang cukup, dan masih banyak lagi. Dan terus juga ada yang bilang kalau menu sehat itu mahal, ada yang bilang murah juga. Tapi sebenarnya itu apa ya? Menu sehatnya murah atau mahal ya? Mending langsung kita dengerin penjelasannya yuk. Oke, jadi diet itu adalah kata lainnya adalah pengaturan makan. Jadi bukan hanya berkaitan dengan pengaturan makan untuk berat badan, namun pengaturan makan secara umum. Termasuk diantaranya adalah pengaturan makan untuk meningkatkan berat badan. Kemudian bisa juga untuk pengaturan makan untuk orang yang sakit, pengaturan makan untuk atlet, dan untuk menurunkan berat badan. Jadi seluruhnya itu kita sebut dengan diet.
Nah, pengaturan makan untuk orang dengan berat badan yang sudah ideal dan ingin terus sehat dalam waktu yang panjang itu sebenarnya sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui diet gizi seimbang. Nah, itu sudah ada pedomannya. Nah, kalau teman-teman sering mendengar tentang 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya sudah lama tidak kita gunakan. Itu beberapa tahun yang lalu seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tentu saja perkembangan tentang gizi juga itu berkembang. Nah, makanya pada sekarang ini kita kenal dengan yang namanya diet gizi seimbang. Nah, diet gizi seimbang ini mengatur terkait jumlah dan jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap harinya. Selain makanan, di dalam diet gizi seimbang itu juga diatur terkait dengan bagaimana aktivitas fisik, kemudian minuman kita, itu semua diatur di dalam diet gizi seimbang. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalnya orang dengan kebutuhan gizi pada pekerja, misalnya tukang beca, itu akan berbeda dengan orang yang dia hanya bekerja sebagai misalnya pekerja kantoran. Itu tentu saja akan membutuhkan energi yang berbeda. Nah, makanya di dalam peraturan atau di dalam buku itu diatur sedemikian rupa, termasuk aktivitas fisiknya, umurnya, kemudian berat badannya itu diatur. Namanya itu diet gizi seimbang. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini sudah tidak relevan karena ini sudah diganti dengan diet gizi seimbang. Dengan visualisasinya itu lebih mudah, ya. Ada visualisasinya, itu adalah tumpeng gizi seimbang. Nah, selain pengaturan makan, di dalam diet gizi seimbang itu juga seperti yang saya katakan, ada anjuran untuk berolahraga, kemudian ada cuci tangan, ini terkait dengan sanitasi, kemudian menimbang berat badan secara teratur, kemudian ada juga tadi terkait dengan minuman, ya, berapa gelas yang kita harus minum setiap hari, ini untuk mengatur dehidrasi tubuh kita. Nah, ini semua diatur di dalam pedoman diet gizi seimbang ini. Nah, jadi setelah ini teman-teman jangan salah lagi ya mengartikan kata diet. Ya, jadi kata diet ini tidak hanya terbatas kepada pengaturan makan untuk menurunkan berat badan saja, tapi secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan bahwa diet itu untuk mengatur makan kita. Enggak kok, diet itu nggak mahal. Diet tidak harus mahal karena kita bisa memanfaatkan bahan pangan lokal yang ada di sekitar kita. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam penuntun diet gizi seimbang itu sudah diatur kebutuhan kita. Jadi dengan berpedoman pada diet gizi seimbang, kita bisa mengatur pola makan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, contohnya saja kita bisa memanfaatkan pangan-pangan lokal yang ada di sekitar kita. Misalnya saja beras merah. Nah, beras merah ini bisa dijadikan alternatif yang lebih sehat dari beras putih karena dia mengandung lebih banyak vitamin dan mineral. Kemudian ubi jalar, ya. Ubi jalar ini sering kita dapat nih baik di pedesaan, perkotaan. Nah, ubi jalar ini kaya akan karbohidrat dan serat. Nah, dapat digunakan sebagai pengganti kentang atau nasi dalam menu makanan. Kemudian misalnya lagi sayur segar, ya, bayam, kangkung, daun pakis. Nah, itu makanan-makanan yang kaya akan vitamin dan mineral yang tentu saja ini rendah kalori. Kemudian misalnya ada ikan segar seperti ikan kembung, ikan teri, dan lain sebagainya. Ini adalah makanan-makanan yang kaya akan protein dan omega 3 yang tentu saja baik untuk kesehatan jantung. Nah, bahan pangan lokal yang lain seperti kacang-kacangan, daging, telur, tepung, dan lain sebagainya itu juga dapat digunakan di dalam diet sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan. Namun perlu diingat, dalam menjalankan diet yang sehat, penting untuk mengkonsumsi bahan makanan yang seimbang dan tidak berlebihan, serta dalam jumlah yang tepat. Ya, jadi sama seperti kita melihat timbangan, ya. Jadi kalau kita melihat timbangan itu antara pemasukan dan pengeluaran kita ini bisa diartikan seperti aktivitas,
olahraga dan sebagainya itu harus seimbang dengan pemasukan. Nah, pemasukannya ini kita ibaratkan seperti tadi makanan-makanan kita itu ya. Jadi tidak boleh berlebih, tidak boleh juga kurang karena tentu saja akan berpengaruh negatif pada tubuh kita. Oke, jadi pada prinsipnya obat pelangsing itu adalah obat ya, yang harus diresepkan oleh dokter. Namun pada intinya kalau kita sudah memahami prinsip diet, kita sudah memahami tentang diet gizi seimbang, pedoman gizi seimbang, obat pelangsing itu menjadi tidak perlu. Kenapa? Karena yang kita ubah itu adalah kebiasaan kita. Ya. Di dalam diet itu juga disebutkan bahwa menggabungkan antara pola makan dengan olahraga itu sangat efektif untuk baik itu untuk menurunkan berat badan, untuk meningkatkan berat badan, atau untuk meningkatkan massa otot. Di dalam jurnal British Medical Journal tahun 2017 menyebutkan bahwa diet yang menggabungkan antara olahraga dan pengaturan pola makan yang tepat dapat lebih efektif dalam menurunkan berat badan. Olahraga juga bermanfaat untuk meningkatkan massa otot yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam hal diet, untuk menurunkan berat badan, sebaiknya jangan mengandalkan obat pelangsing atau meal replacement. Hal yang ingin diubah adalah kebiasaan makan. Sehingga lebih baik jika kita mengubah pola makan kita dengan mengikuti diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang mengatur jumlah dan jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap harinya, yang ditunjukkan dengan visualisasi tumpeng gizi seimbang, isi piringku, jurnal, dan gambar-gambar menarik dan informatif lainnya. Penting untuk diingat bahwa diet yang sehat adalah diet yang dijalankan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengubah pola makan dan gaya hidup kita secara bertahap dan tetap memperhatikan asupan gizi yang dibutuhkan tubuh kita. Jika teman-teman masih ingin mengetahui lebih dalam tentang diet, teman-teman bisa kepoin Instagram kita di gizi.uai dan di YouTube kita di Prodi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Atau teman-teman bisa bergabung menjadi mahasiswa Prodi Gizi UAI melalui web gizi.uai.ac.id atau melalui uai.ac.id. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa akreditasi itu menjadi penting di dalam suatu program studi. Nah, program studi gizi sudah terakreditasi baik sekali. Kemudian kita juga memiliki laboratorium dan fasilitas-fasilitas yang tentu saja bisa menunjang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk mahasiswa dan dosen di program studi Gizi Universitas Al-Azhar Indonesia. Nah, gimana? Dari penjelasan yang sebelumnya, jadi udah pada tahu kan kalau diet sehat itu yang seperti apa dan prosedurnya bagaimana? Dan ternyata menu diet itu nggak harus mahal loh. Buat teman-teman yang pengen nanya tentang diet atau terkait hal apapun itu, langsung komen di bawah ini ya. See you!